Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk perawat jaga. Sebelum kita buat perawat jaga, untuk form untuk perawat jaga kita buat dulu untuk kita edit dulu di rawat inap sini, data rawat inap sini. Jadi di sini kita belum edit di bagian pendaftaran pasien. Jadi ketika kita masuk di sini, dia harus masih kosong. Jadi ketika kita pilih pasiennya baru dia muncul semua beserta data dan perawat pendaftaran. Jadi kita tambahkan if dulu sebelum kita buat fungsi if dulu untuk rawat inap ini. Kita ke kode editornya, kita ke admin, lalu di user interface, dan di data rawat inap sini kita tambahkan juga if di sini. Kita ambil kembali ini saja. Kita ambil yang ini lalu kita letakkan di atas sini. Sekarang di atas sini, lalu untuk tutupnya di bawah form PHP. Oke, kita save. Coba kita jalankan. Oke, jadi kosong seperti ini. Ketika kita pilih baru dia muncul semua. Oke, untuk ini yang untuk perawat ini sudah edit. Sekarang kita menuju ke perawat jaga. Perawat jaga di sini kita akan buat juga seperti yang di perawat inap sini nantinya. Jadi kita menuju ke kode editor, kita tutup dulu yang ini, kita masuk ke detail perawat jaga. Oke, di sini kita buat dulu, tambahkan lagi judul di sini untuk silahkan memilih pasien rawat inap. Oke. Kemudian di bawah sini kita bagi dulu kolomnya menjadi 2. Jadi kita bagi div class row di sini. Kita buat gridnya div class row. Kita masukkan sedikit dulu. Kemudian div class call sm4. Div class call sm8. Kita lupa sm ya. Setelah itu di bagian yang pertama kita buat dulu, kita ambil dulu script untuk input dinamisnya dulu. Untuk kita lihat dulu di perawat jaga sini ada apa-apa saja. Di detail perawat jaga ada ID karyawan dan ID perawat inap. Tapi sebelumnya kita buat dulu untuk pilihan untuk ini pasiennya. Jadi ketika nanti perawat jaga itu masuk, dia klik pada pasien. Nanti coba kita lihat di rawat inap. Jadi sama seperti di rawat inap sebelumnya. Jadi ketika dia masuk, dia klik pada pasiennya, baru klik go, lalu dia menampilkan detail dan formnya. Jadi kita ambil script ini list dinamisnya, kita input form di script list dinamis. Oke, kita ambil yang ini, kita copy, lalu kita letakkan di sini. Oke, jadi dia di sini. Untuk pasien di sini kita beri nama pasien. Kemudian dengan kita belum bikin form. Kita bikin form dulu ya. Form
dengan metodenya post, kemudian actionnya detail perat jaga. Kan nantinya dia akan kembali ke halaman perat jaga. Kita taruh di bawah. Jadi pasien sini nantinya dia akan untuk sini dipakai pasien, kemudian di sini dipanggil ID rawat inapnya, ID rawat inap, dia ID rawat inap, setelah itu kita untuk scriptnya di sini sebelumnya kita hubungkan dulu ini rawat inap sini, nanti dia akan kita hubungkan dengan rekam medis. Setelah kita rawat inap kita hubungkan dengan rekam medis, lalu kita hubungkan dia dengan pasien lagi. Jadi kita harus buat dulu scriptnya dulu. Kita buat di notepad saja karena scriptnya cukup panjang. Yang pertama select pasien, nantinya dia akan menampilkan nama pasien, select pasien titik nama, kemudian ada tanggal lahirnya, titik tanggal lahir, kemudian ada koma, setelah tanggal lahir dia ada jenis kelamin, pasien, jenis kelamin, titik jenis kelamin, kemudian dia menuju ke, setelah itu dia menuju ke rawat inap. Untuk pasien sini kita hanya ambil nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin terus sepanjang-panjang. Kemudian di rawat inap sini nanti dia akan ambil ID rawat inap. Di rawat inap setelah itu untuk pasien kita tambahkan juga untuk ID-nya, karena di ID-nya di sini tidak ada ID pasien. Kemudian untuk rekam medis kita masuk ke rekam medis. Di rekam medis ini dia hubungkan dengan ID, kita kan juga ada rekam medis. Kemudian from pasien rawat inap, di sini rekam medis dan rawat inap. Lalu kita menuju ke where pasien, tik ID pasien sama dengan rekam medis, dihubungkan dengan rekam medis dan ID pasien. Setelah itu rawat inap titik rekam medis sama dengan rekam medis titik ID rekam medis. Oke, coba kita pakai dulu script yang ini. Kita copy, kita menuju ke di perawat jaga. Bukan di
rawat jaga, tapi di rawat inap. Dan di rawat inap sini kan belum ada nama, tanggal lahir, jadi kita hubungkan dia dengan rawat inap, kita panggil di SQL di rawat inap sini. Kita paste di sini, coba kita jalankan. Dia ada error. Coba kita lihat dulu scriptnya. Select pasien, nama, pasien tanggal lahir, pasien jenis kelamin, rawat inap titik ID rawat inap, kita di select di rekam medis from pasien rekam medis rawat inap, rekam medis rawat inap where pasien titik ini kenapa titik lagi? Coba kita taruh ulang dia di rawat inap, di select rawat inap, di sini di rekam medis, di rekam medis. Coba kita tes. Oke, dia jadi. Jadi di sini dia tampilkan untuk kalau tanggal lahir laki, rawat inap pasien dan jenis kelamin. Sudah hubungkan, kita ambil. Sabar, kita lihat dulu di rawat inap. Coba tek baru. Inap, jadi rekam medis. Rekam medis ini sudah di tanggal selesai. Oh iya, di tanggal selesai sini. Coba kita kasih, sabar, kita tambahkan dulu satu tabel lagi. Coba kita lihat di sini dulu. Itu tes jalankan di jaga sini. Di sini masih kosong. Oh ya. Berarti kita script yang tadi, script yang ini kita copy dulu. Kita copy, kita ganti kembali yang di sini. Lalu di sini kan di sini hanya ada satu orang yang rawat inap. Berarti coba lihat di rekam medis yang rawat inap di sini ada rawat inap di sini ada 2 orang. Berarti kita harus tambahkan lagi 1 orang dulu di rawat inap. Berarti kita tambahkan dulu yang di rekam medis dan rawat inap. Kita insert. Ayo, rekam medisnya di sini berapa? Yang rawat inap tadi 2.
Di sini 2, tanggal mulainya tanggal 3. Tanggal 6, tanggal selesainya tanggal 7 sampai itu. Di pasien tadi dulu. Pasien di sini bakal 4, Ahmad 9. Berarti 9, tanggal 7. Tanggal 7. Jadi kembali keluarnya tanggal 9. Tadi sini ID-nya 3. ID karyawannya saya pilih di karyawan dulu. Tujuh. Di ID kamarnya rekam medis. Oke, kita kembali di rata-rata di sini. Oke. Jadi contohnya di sini dia kita kasih 0. Jadi kita kasih kosong begini. Berarti di script sini nanti kita ambil script yang ini kita ambil, kemudian kita panggil ulang di sini, lalu kita tambahkan juga untuk tanggalnya, untuk rawat tanggal keluarnya kan 0, jadi yang ada di form nanti dia hanya yang belum keluar, yang masih 0. Jadi di sini kita tambahkan rawat inap titik tanggal selesai is 0. Kita tes jalankan. Oke, jadi yang ada Ahmad Pembalik karena dia tanggal selesainya belum ada. Kita copy ambil linknya ini, copy ambil script yang ini, kita tambahkan di sini. Di sini, kemudian di sini dia akan panggil ada rawat inap lalu sini nama. Oke, coba kita save, kita tes jalankan dulu. Oke, semata refresh. Oke, jadi hanya ada Ahmad Pembalik. Jadi contohnya yang di mana? Nah, yang di sini coba kita kasih 0 dulu. Kita kasih 0, coba kita refresh di sini.
Kita kesini coba kita refresh. Nah, berarti di sini dong sudah ada 2 byte kalau dan Ahmad tambah. Oke, takut namanya salah, jadi nanti kita tambahkan lagi email dan tanggal lahir dan email. Jadi di deskripsi ini kita tambahkan lagi kita copy yang ini sih. Refresh. Nanti sini menjadi tanggal lahir, terus yang di sini menjadi jenis kelamin. Ya, coba kita refresh, kita tes untuk jalan, sudah save, kita tes untuk jalan. Oke. Berarti di sini lebar kurang luas ya, kita kasih lebar sedikit dulu. Berarti di sini kita kasih 5. Di sini kita kurang kasih 7. Refresh. Kita coba jalankan. Oke, dia seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan buat yang di sini ini, kita ambil script untuk nanti kita ada tombol di sini, coba kita tekan go, dia akan menampilkan detailnya dan formnya. Jadi kita ambil script di W3 School. So di sini belum kita connect ke wifi dulu, sahabat. Oke, dia sudah connect ke internet. Kita ke Bootstrap, kita ke insert group, untuk grup lalu kita ambil script. Oke, script yang ini kita ambil, lalu kita letakkan di sini. Di bawah form sini kita kasih rapi dulu. Untuk MB nya karena kita kasih 2. Lalu sekarang kita ambil yang select ini, kita cut, lalu kita ganti dengan yang ini, input ini select cut, kita ganti yang ini, input ini, kemudian yang bagian yang ini kita hapus. Kita refresh. Oke, jadi nanti dia jadi seperti ini. Klik go. Sekarang kita bikin di sini, kita bikin option dulu. Di sini supaya di kosong, silahkan pilih hasil. Refresh. Di dalam. Nah, di dalam sini.
Nanti kita klik bio, dia akan menampilkan detailnya, terus dia akan menampilkan lagi ini formnya. Sekarang kita akan tampilkan ID rawat inapnya dulu. Jadi untuk kita akan tampilkan ID rawat inapnya, kita coba tampilkan di script di bawah form sini. Jadi coba tes, kita tampilkan PHP, kemudian kita pakai variabel post. Kita dulu variabel post, sini dia panggil ID rawat inap. Kita tes. Jadi kita ketik bakal di 1 hubung di 2. Oke. Setelah itu setelah kita buat yang ini, selanjutnya kita akan tampilkan seperti yang ada di rawat inap ini. Jadi ketika kita klik nanti, kita klik di sini, nanti dia akan tampil begini. Jadi di sini di router kita akan panggil dengan sebelum kita matikan dulu errornya, kita panggil di sini PHP error reporting. Supaya nanti tidak ada terganggu. Oke. Jadi sama seperti yang di router. Nanti kita klik, dia akan muncul ini detailnya. Untuk scriptnya kita ambil di waiting school, kita ambil kita klik dots di dots, kemudian di show yang ini kita ambil yang bagian dots ini sampai di sini, kita copy, kemudian kita letakkan di bawah form. Jadi di bawah form sini kemudian kita ambil lagi script. Kalau yang ini tadi kita hanya untuk buktikan saja dia betul tidak dipunya ada, kemudian kita hapus saja. Kemudian kita ambil script Java-nya, kemudian kita letakkan di sini. Oke, kita save. Kita lihat dan sebagian dulu, nanti berbuka lagi. Jadi dia kan ada seperti ini, dia akan tampil detailnya. Oke. Selanjutnya di bagian sini kita akan isi data-data yang di dalam sini. Jadi nanti kita pakai wool, kemudian kita pakai dengan di sini nanti kita akan panggil nama, kemudian alamat, kemudian ada tanggal lahir, setelah tanggal lahir ada tempat lahir dulu sih.
Setelah itu jenis kelamin, kemudian ada dipanggil juga polinya, jadi nanti dia sama seperti yang di route ini untuk tampilan. Kemudian di sini dokter. Oke, kita lihat dulu. Oke, nanti dia akan tampilkan di sini. Terus selanjutnya, setelah itu kita ambil berarti kita ambil lagi script dulu. Jadi nanti kita akan tambahkan script di atas ini. Kita ambil Oke, sekarang kita menuju dulu ke tabel di sini di route inap sini. Di route inap sini nanti kita akan hubungkan pasien dengan pasien, lalu dengan rekam medis, kemudian dengan route inap. Jadi kita harus ini hubungkan dia dulu supaya nanti dia akan menampilkan poli, dokter poli, tanggal lahir. Jadi kita ke route inap sini, kita route inap sini, kita bikin create ke SQL nya, lalu kita buat scriptnya select pasien, titik nama, koma pasien, yang dari situ pasien, titik alamat, koma pasien, titik tempat lahir, koma pasien, titik tanggal lahir, koma pasien, titik jenis kelamin, koma pasien, titik telepon, koma kita beralih ke poli tadi, poli titik nama poli, koma dia ke karyawan titik nama, lalu from pasien, poli, kemudian karyawan, lalu rekam medis, kemudian route inap, where poli titik id poli sama dengan rekam medis titik id poli, kemudian n pasien titik id pasien sama dengan rekam medis titik id pasien, n
rawat inap titik ID rekam medis sama dengan rekam medis titik ID rekam medis dan rawat inap. Jadi di rawat inap sini titik ID rawat inap yang dimaksud nanti yang sama dengan 2 di sini dan sama dengan 2. Contohnya kita sama dengan 2. Jadi yang rawat inap jadi yang rawat inapnya sama dengan 2 berarti yang status rawat inapnya ID rawat inapnya 2. Oke, coba kita jalankan. Oke, dia jadi. Kita copy scriptnya dulu. Kita ambil scriptnya, kemudian sabar di script yang tadi di sini agak ada salah sedikit. Kita di sini menampilkan semua data nama karyawannya, jadi kita harus tambahkan dulu scriptnya lagi. Jadi setelah rekam medis ID pasien di sini lagi. Yang di sini ini kita karyawan titik ID karyawan, nanti ID karyawan sama dengan rekam medis titik ID karyawan titik ID karyawan dan rawat inap titik ID rekam medis dengan rekam medis titik ID rekam medis dan rawat inap titik ID 192. Copy, kita coba jalankan dulu. Oke, jadi hanya tampilkan yang jaga itu hanya ini. Oke, sekarang kita kembali ke sini, kita ambil script cari data di tabel lain. Kita ambil script cari data di tabel, kemudian untuk script yang tadi kita paste di sini dulu, nanti tidak boleh ulang lagi. Kita ambil, kemudian kita letakkan di atas dot sini. Kita letakkan di atas dot sini. Untuk konektornya sudah ada, kita hapus saja. Jadi di sini untuk dipanggil ID rekam medis. ID rekam medis. Dipanggil ID rawat inap sih. Kemudian untuk yang script yang tadi kita ambil script yang tadi ini kita ambil, kemudian kita letakkan di sini. Kita hapusnya dulu, kita ambil, kemudian yang 2 ini kita ganti dengan nama variabel. Scriptnya cukup panjang, jadi ketika
Jadi ketika dia panggil query-nya nanti dia akan temukan. Kalau yang ini untuk else ini kita hapus. Oke. Kemudian nanti di sini dia panggil untuk sini, nanti dipanggil untuk nama-nama di sini. Di sini dipanggil variabel nama pasien, kemudian alamat, variabel sini alamat, nama pasien. Kita ubah di sini karena di nama sini kita tambahkan dulu dengan kita ganti s, kita tambahkan s nama, karena nama sama untuk pasien dan dokter. Karyawan di sini di mana, di sini kan sama tuh, jadi kita langsung ubah saja di sini s nama pasien, kemudian di dokter sini menjadi s nama karyawan. Ini nama dokter, oke. Terus di sini langsung nama pasien, alamat. Kedua ada tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, telepon, kemudian poli, kemudian nama poli, berikut untuk yang terakhir untuk dokter, nama dokter. Oke, kemudian kita tinggal panggil yang di bawah sini. Sini dipanggil variabel php echo
pasien. Kita potong satu dulu untuk telepon. Nama pasien, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kode telepon, nama poli, nama dokter. Langsung dokter sana. Langsung poli. Oke. Coba kita tes panggil dulu. Kita refresh. Baiklah. Dia belum ada. Server. Oh iya, di sini kita lupa tambahkan variabel post. Coba kita tes. Oke. Belum jadi. Masih belum jadi. Dirawat inap. Kemudian surat pos. Oh iya, jadi berarti tadi di sini nih. Di sini kita hapus D, jadi variable post. Oke, jadi untuk di sini sudah polinya jadi. Kembali poli mati. Poli oke. Jadi di sini satu kali script. Oke. Jadi lalu yang berikutnya setelah kita buat ini, kita tambahkan if dulu supaya nanti ketika kita mesin kosong begini, di sini kosong. Jadi kita tambahkan if nya di berarti if nya kita tambahkan di mana? Di sini. Touch. Tambahkan if di sini saja atau di kita tambahkan if di sini.
if diambil ini variabel ini, kemudian di sini lalu ditutup di sini. Oke, coba kita tes. Nah, pas dipilih baru masuk. Sekarang kita di kolom kedua sini kita buat form seperti yang di route inf yang di sebelah kanan sini. Kita buat seperti ini. Jadi kita menuju ke script ini, kita bikin di kolom kedua sini. Kita bikin form. Dia kontrol bisa, kemudian data detail perat jaga. Oke. Kemudian sini metodenya post. Kemudian kita lihat dulu di sini di route ini. Jadi route ini route ini perawat jaga di telepon. Jadi ada karyawan dan ada rawat inapnya. Kita hanya ambil rawat inap sini. Kita ambil kembali list dinamis. Coba klik list dinamis. Dinamis. Kita buka dulu. Ini form lagi. Salah. Di input form. Kemudian ini copy, kemudian kita letakkan di sini. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita perawat jaga. Di sini ID karyawan, name ID karyawan. Untuk scriptnya dia select bintang from karyawan where pekerjaan like perawat jaga. Oke, lalu sini nanti dipanggil adik karyawan, kemudian dengan sini nama, sini nanti kita pisahkan lagi dengan email, takut nanti ada nama yang sama. Panggil email. Oke.
Coba kita tes dulu. Oke, jadi seperti ini. Kemudian jaga. Setelah itu kita buat tombolnya. Input, submit, class from class button success, kemudian value nya simple. Kemudian nanti kita akan tambahkan untuk ID route inapnya supaya nanti dia mengirim route inapnya, tapi dia dalam bentuk hidden. Jadi input tipenya hidden, kemudian name nya ID route inap, value nya dia ambil yang ini. Echo ya. Oke, coba kita tes dulu. Di bawah berarti salah. Ini di bawah sini. Ini juga di bawah sini. Oke, jadi ketika pilih di sini perat jaganya masih satu, nanti baru saya tambahkan lagi 2 perat jaga begitu. Oke, selanjutnya kita bikin if lagi supaya nanti pas kita masuk seperti sini dia bersih. Jadi pas kita pilih baru ini juga muncul default, ini juga muncul. Berarti kita tambahkan di sini. Tambahkan di sini variabel php if diambil yang ini nama variabel. Variabel ini kemudian ditutup di bawah form. Belum jadi. Tidak ada.
Oke, di heal pas kita klik yang banyak baru dia muncul. Oke, sekarang kita ubah untuk di sini dengan yang ini, dengan judulnya dulu. Berarti judulnya di sini, mana di touch informasi pasien, kemudian di sini tadi ini dia ambil yang ini. Kita refresh. Oke, jadi di sini route ini 1, ini 2. Oke. Jadi untuk video ini